Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan di kesempatan malam hari ini kami ingin memberikan sebuah pengijazahan tentang merubah air menjadi sarana pengobatan. Apa kabar para sedulurku? Mudah-mudahan para sedulur selalu diberikan kesehatan waluyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah subhanallah wa ta'ala, dan juga diberikan perlindungan dari Gusti Allah di dalam suatu kondisi dan suasana Nusantara kita yang sedang dilanda musibah. Dekatkan selalu kepada Gusti Allah, minta doa agar kita selamat di dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi para sedulur yang sudah mensubscribe, like, komentar, saling bertanya, silaturahminya di situ, saya ucapkan matur suwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur, rezeki kita semuanya, yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pengijazahan, alangkah lebih bijaknya kita sebagai anak putu mentawasulkan, memberikan hadiah Al-Fatihah untuk orang tua kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pengalaman pribadi saya secara pribadi di dalam tulung pitulung menolong sesama, melalui wasilah lan wasilah, melalui sarana pengobatan air, baik jarak pendek, berhadap-hadapan, ataupun jarak jauh. Semua itu bisa dilakukan oleh para sedulur dimanapun berada di Nusantara ini. Tidak terkecuali apakah itu sedulur memiliki suatu terah akan sarana pengobatan ini, atau terah tentang spiritual dari para leluhur-leluhur sedulur. Kita tidak memandang itu. Yang penting kita memiliki niat untuk membantu, niat untuk membahagiakan orang lain. Tidak ada salahnya untuk para sedulur mencoba, baik di dalam kalangan diri pribadi sedulur dan juga di kalangan keluarga terlebih dahulu. Contoh ya, terkadang ada yang meminta tiba-tiba anak tetangga misalkan rewel,
nangis terus udah beberapa hari setiap jam-jam tertentu di malam harinya. Pakailah amalan yang nanti kami ijazahkan untuk para sedulur. Bahkan juga untuk membantu orang-orang yang kena kerasukan jin-jin kafir. Dan di sini akan saya coba juga untuk memberikan suatu wawasan berupa adakah sesuatu yang menimpa diri kita berupa jin-jin kafir yang memperburuk keadaan kita dari segi tertentu, dan juga di dalam kondisi rumah para sedulur sendiri. Misalkan kok tiba-tiba ada bau tidak enak, kok tiba-tiba diri kita tuh tiba-tiba langsung sakit, walaupun kita sudah mengecek ke dokter tetapi kok nihil, tidak ada sesuatu penyakit medis. Apa salahnya para sedulur menggunakan amalan yang nanti kami berikan? Insya Allah ridho ikhlas kepada para sedulur-sedulur untuk sesama membantu hablum minannas. Bukan, insya Allah bukan untuk memfitnah para goibiyah, tetapi setidaknya untuk kalangan-kalangan dari jin-jin kafir. Karena di sini tidak hanya berupa jin saja, ada yang baik dan ada yang buruk. Manusia juga sama seperti itu. Dan ini kita untuk mencegah. Mudah-mudahan para goibiyah sama-sama saling mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga para sedulur, apa saja sih keadaan-keadaan yang menimpa diri kita kalau diri kita itu terkena gangguan jin kafir dan juga suasana rumah? Mangga silakan saksikan video yang sudah saya siapkan untuk para sedulur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda adanya gangguan jin di tubuh dan di rumah. Yang pertama, penghuni rumah sering merasa sakit tanpa penyebab yang jelas. Tanda-tanda ain berikut ini, jika bukan karena penyakit jasmani atau medis, maka umumnya dalam bentuk sakit kepala yang berpindah-pindah, pucat di wajah, sering berkeringat dan buang air kecil, nafsu makan lemah, mata mati rasa, panas atau dingin di anggota badan, detak jantung yang cepat dan tidak beraturan, rasa sakit yang berpindah-pindah dari bawah punggung dan bahu, diam atau malas bergerak, tenang atau terlalu banyak tidur, dan adanya masalah kesehatan tertentu tanpa ada sebab-sebab medis yang diketahui. Selanjutnya yang kedua, sering bertengkar dengan penghuni rumah. Masalah rumah tangga memang sudah biasa, tetapi jika sedulur selalu cekcok, bahkan karena hal kecil sekalipun, dan keluhannya ketika melihat pasangannya seakan-akan wajah pasangannya itu buruk sekali dan kelihatan tua. Yang ketiga, terlalu sering mimpi buruk. Mimpi buruk sering sekali dianggap bunga tidur, tapi coba sedulur cek kondisinya. Apakah sedulur sedang tidak dihadapi masalah dan memiliki suasana hati yang baik-baik saja? Jika jawabannya iya, kemungkinan mimpi buruk hadir karena gangguan jin. Selanjutnya yang keempat, sering merasa takut dan diawasi. Yang kelima, tercium bau tak sedap yang tidak ada sumbernya. Yang keenam, terdengar suara aneh yang tidak jelas asalnya. Selanjutnya yang ketujuh, kucing dan anjing di sekitar rumah sering mengeong dan menggonggong. Yang kedelapan, sering melihat penampakan. Dan yang kesembilan, merasa sedang
ditemani ketika tidur sendiri? Pernahkah sedulur merasa ada sosok yang menemani ketika tidur, padahal sedulur sedang tidur sendiri? Sedulur mungkin tidak sedang berhalusinasi, melainkan sedang ditemani oleh jin kafir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah kita saksikan videonya ya para sedulur. Kembali lagi, ijazah ini saya berikan untuk para sedulur semuanya. Tata caranya itu adalah para sedulur, karena di sini menggunakan media air, siapkan airnya itu bisa boleh di gelas dan juga boleh di botol. Kalau bisa airnya hangat, jangan air dari kulkas, air hangat atau air dingin ya enggak apa-apa, asal jangan air dari kulkas yang dingin banget gitu. Air biasa, air yang dingin atau air hangat. Setelah itu para sedulur bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang ketiga, bertawasul kepada Mbahku Cirebon, Pirang, Pangeran Walang Sungsang. Lalu kepada Mbah Buyut Rusmi. Lalu bertawasul kepada Kanjeng Sinuhun, Gunung Jati, Syekh Sarif Hidayatullah. Lalu bertawasul kepada Sunan Kalijogo Raden Mas Syahid. Lalu bertawasul kepada para sesepuh-sesepuh, para leluhur-leluhur di tempat para sedulur berada. Paham ya para sedulur ya. Lalu setelah itu, contoh ya para sedulur, karena saya tidak menyiapkan sarana berupa itu. Contoh ini adalah air putih. Kita membaca syahadat dulu, syahadat 3 kali. Kenapa syahadat? Saya bertanya kepada beliau, kenapa mesti awalnya syahadat? Karena yang kita hadapi adalah orang-orang yang tidak meyakini, makhluk yang tidak meyakini akan keberadaan Gusti Allah. Jika jin itu berada di dalam rumah sedulur atau di dalam tubuh para sedulur yang merasakan sakit, lalu dibacakan awalnya sebuah syahadat, jika beliau memang benar-benar kafir dan menolak akan keberadaan Gusti Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung beliau akan ngacir, akan pergi, karena tidak mau bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukankah seperti itu logikanya? Masuk akal. Bersyahadat 3 kali, lalu membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup ke air. Setelah 7 kali, tiup ke air. Lalu surat Al-Falaq sama seperti yang tadi surat Al-Ikhlas 7 kali. Lalu setelah selesai, tiup ke air. Lalu surat An-Nas, Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Tiup setelah 7 kali, tiup ke air. Lalu yang berikutnya adalah Al-Fatihah 7 kali, selesai tiup ke air. Lalu surat Kursi, ayat kursi, ayat kursi 7 kali, lalu tiup ke air. Setelah selesai, mangga silakan untuk diminum kepada yang terkena jin-jin kafir itu. Ayung Cirebon ketempelan konon masih para sedulur. Lalu kalau sarana rumah seperti apa? Siramkan air itu baik di halaman maupun di belakang halaman. Kalau tidak ada belakang halamannya seperti apa?
siram saja di atas genting atau habiskan di halaman itu. Mudah, simpel para sedulur. Setelah itu semuanya kita berdoa kepada Gusti Allah, mudah-mudahan hajat para sedulur-sedulur untuk membantu sesama dipermudah, diridhoi dan qabul atas ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini terasa dingin para sedulur. Boleh dan izinkan saya untuk merokok sejenak. Pengalaman-pengalaman yang saya berikan, hal amalan juga yang saya berikan kepada para sedulur, itu saya lakukan. Pengobatan yang tadi juga saya lakukan. Walau terkadang ada yang dioleskan di tubuh, tergantung dari mata batin yang saya lihat di dalam rumah atau di dalam tubuh si orang yang sedang sakit. Untuk masalah itu para sedulur harus kembali belajar. Belajar apa? Belajar menjadi kempongpong. Kempong ditambah pong, kepongpong. Yang tadinya satu ulat yang kurang indah dipandang, lalu berpuasa, menutup dirinya. Setelah sekian hari, dia keluar dengan suatu keindahan. Itu maksudnya. Sedulur harus seperti itu. Kita juga harus seperti itu. Kita semua manusia harus belajar kepada binatang juga. Bukankah Allah juga mengatakan bahwa kebesaran Allah itu di alam semesta? Belajar di alam semesta itu, lihat. Itu baru binatang, belum kepada telepon. Mohon maaf para sedulur. Nya kambing, kita harus belajar kepada kambing bahwa nya kambing itu konsekuen, konsisten. Dari dulu, dari zaman saya kecil sampai sekarang, bentuknya bulat dan hitam terus seperti itu, tidak pernah berubah. Konsisten, istiqomah. Kita juga harus istiqomah untuk dekat kepada Gusti Allah ya para sedulur. Saya ngeracau ya, tidaknya memberikan suatu wejangan kepada diri saya pribadi, terutama untuk menginginkan diri saya pribadi dan juga untuk para sedulur-sedulur. Mudah-mudahan amalan yang saya berikan di kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oh iya para sedulur, mohon maaf ada yang lupa. Jika misalkan yang mengalami gangguannya itu anak kecil ya, yang sulit tidur gitu, selain diminum juga diteteskan ke kedua matanya, insya Allah nggak apa-apa, tidak terjadi apa-apa dalam arti penyakit apapun, tidak, insya Allah. Itu saja ya para sedulur tambahannya. Kula pamit, mohon ampura jika ada salah munalan munikula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.